Teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hajj. Tahliku ru'usakum hatta yablughul hadyu mahillah. Faman kana minkum marido. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah ya. Kita dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita belajar PAI lagi ya, setiap hari Selasa ya. Sebelum Ibu kita akan masuki materi selanjutnya, Ibu akan absen dulu kalian ya, siapa aja yang sekolah dan siapa aja yang tidak sekolah ya. Absen pertama yaitu Abdiaz Putra Abdullah. Hadir, Bu. Ya, sip. Ya. Agisna Muhaimin Nur Latif. Hadir, Bu. Nah, sip, hadir ya. Anugerah Alfi Nurillah. Hadir. Hadir, Bu. Bu. Ataya Citra Rahma. Hadir. Hadir, Bu. Ya, sip. Alhamdulillah. Anak, sebelum Ibu memberikan materi hari ini ya, sebelumnya minggu kemarin, Selasa kemarin sudah
Ibu jelaskan tentang materi bab 3, yaitu tentang Asmaul Husna, ya. Itu antara lain As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Qadir, dan Al-Baqi, ya. Kita lanjutkan materi ke bab 4, yaitu tentang zakat, membayar zakat, ya. Sebelumnya materi hari ini, ya, Ibu akan mengadakan diskusi kelompok, ya. Nanti Ibu akan membagikan kelompok 4 kelompok. Nah, nanti kalian silahkan membentuk ketuanya dan sekretarisnya, ya. Nanti bangku-bangkunya ini, ya, silakan kalian bereskan, ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Anak-anak, hari ini kita akan mengadakan diskusi, ya, bab 4 tentang membayar zakat. Kalian sudah membentuk kelompoknya masing-masing, sudah duduk di tempat kelompoknya masing-masing, ya. Ibu akan memberitahukan materi yang kalian akan diskusikan nanti, ya. Untuk kelompok 1, ya, kelompok Paujan, yaitu tentang arti memahami zakat. Silahkan oleh kalian diskusikan, ya. Untuk kelompok 2, ya, ketuanya Piken, yaitu membahas tentang macam-macam zakat, ya. Silakan diskusikan. Untuk kelompok 3, yaitu ketuanya Parel, nanti akan mendiskusikan tentang materi orang-orang yang berhak menerima zakat. Untuk kelompok 4, ketuanya Malika, nanti akan membahas tentang materi hikmah berzakat, ya. Sama Ibu nanti dikasih waktu 20 menit untuk mendiskusikan materi yang telah Ibu tadi jelaskan, ya. Silahkan. Nanti ketuanya kalau sudah beres kalian mendiskusikan materinya, semuanya harus hidup, harus aktif, ya, anggotanya semuanya, tidak ada yang diam, semuanya aktif mengeluarkan ide-idenya, ya. Nanti kalau sudah beres mendiskusikannya, nanti dari setiap kelompok, ketua kelompoknya ke depan dan mempresentasikannya, ya. Siap semuanya? Siap. Silakan kalian sekarang bekerja berkelompok untuk mendiskusikan materi yang telah Ibu tadi jelaskan. Waktu diskusinya sudah habis, ya, hampir setengah jam, ya. Sekarang silakan untuk mempresentasikan setiap kelompoknya masing-masing. Mulai dari kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, siapa yang akan mempresentasikannya sekarang? Kelompok 1, Ojan. Silakan, Ojan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan tentang materi memahami arti zakat. Menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan. Menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagai dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi zakat itu sebagai harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang akan bertanya ke kelompok 1, persilahkan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Silakan berdiri.
Mengapa umat Islam perlu membayar zakat dan hukum membayar zakat apa? Siapa dari kelompok 1 yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Saya. Di mana amalan ini diwajibkan atas seorang muslim tanpa syarat seorang tersebut harus kaya atau memiliki harta berlebih dan hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dari kelompok 1 ya membuka forum pertanyaan, dan yang tadi bertanya kelompok 2 ya tadi sudah dijawab oleh kelompok 1 ya. Mungkin dari kelompok lain yang mau menambahkan, silahkan. Entah. Saya dari kelompok 3 akan menambahkan jawaban dari kelompok 1. Untuk pembayaran zakat untuk orang Islam tidak boleh dari orang yang beragama selain Islam atau non-Muslim. Bagaimana untuk kelompok 2? Jawaban dari kelompok 1 dan tadi dari kelompok 3 menambahkannya. Bagaimana, puas nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu ada 2. 1 zakat fitrah, 2 zakat mal. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas pengumpulan zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. 2. Zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Jika seseorang muslim memiliki 85 gram emas, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%, atau jika harga emas 1 gram 400.000, maka nilainya adalah 85 gram dikali 400.000, hasilnya 34 juta. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari 34 juta adalah 850.000. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan berdiri. Saya mau bertanya, jelaskan arti zakat fitrah dan zakat mal serta ketentuannya. Silakan dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3 ya. Arti dari zakat fitrah adalah fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3, liter tiap orang. Dan jika arti dari zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Oke, sekian dari saya kelompok 2. Saya pikir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawaban tadi dari kelompok 2 ya, dari pertanyaan kelompok 3 ya. Mungkin dari kelompok lain yang akan mau menambahkan dari jawaban kelompok 2 ya. Silakan, siapa? Ya, silakan. Berdiri. Saya akan menambahkan jawaban dari kelompok 2 dari pertanyaan kelompok 3. Zakat fitrah adalah zakat pribadi mulai dari bayi yang baru lahir. Zakat mal adalah zakat harta, harus punya diri sendiri, gak boleh harta orang lain. Dari kelompok 4 menambahkan jawaban dari kelompok 1 ya. Ibu mau kembalikan lagi ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 bagaimana? Puas nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan berikut orang yang berhak menerima zakat. Orang yang menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa taala menetapkan golongan orang berhak menerima zakat dalam firman-Nya di Quran surat At-Taubah ayat 60. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan?
tadi kelompok 3 sudah mempresentasikannya tentang orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Mungkin dari kelompok lain untuk bertanya ke kelompok 3, silakan. Kami dari kelompok 4 akan bertanya, sebutkan 4 golongan yang berhak menerima zakat. Baiklah, kami akan menjawab ya pertanyaan tadi. Sebutkan 4 golongan yang dapat menerima zakat. Sebetulnya ada 8 golongan orang yang dapat menerima zakat sesuai dari firman Allah Quran Surat At-Taubah ayat 60. Tetapi kami akan menjawab saja ya sesuai pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama ada orang fakir, yaitu orang yang berkecukupan kurang dan susah yang sama sekali tidak ada harta. Yang kedua ada orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau berkeinginan masuk Islam hingga masuk Islam dan imannya yang masih lemah. Sekian saja jawaban dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pertanyaan dari kelompok 4 sudah dijawab oleh kelompok 3 ya, tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Ibu tanya lagi ke kelompok 4, bagaimana kelompok 4? Puas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang hikmah-hikmah berzakat. Yang ke-1, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ya, tadi kelompok 4 ya, kelompok terakhir ya diskusi ini tadi sudah mempresentasikan tentang hikmah-hikmah berzakat ya. Nah, sekarang silakan Ibu buka lagi forum pertanyaan buat kelompok yang lain. Silakan untuk bertanya ke kelompok 4. Ya Bu, saya akan bertanya dari kelompok 1. Apa kerugian jika kita tidak membayar zakat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Pertanyaannya, apa kerugian jika kita tidak membayar zakat? Sebenarnya dari segi agama, ketika seseorang dianggap cukup mampu untuk mengeluarkan zakat tapi tidak melakukannya, maka dirinya akan menanggung dosa yang besar. Akibat orang yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah, yang kedua adalah mereka akan dianggap berhutang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian jawaban dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi kelompok 1 ya bertanya ke kelompok 4. Tadi jawabannya sudah disampaikan oleh kelompok 4. Ibu tanya kembali untuk kelompok 1. Bagaimana? Jawabannya puas nggak dari kelompok 4? Puas. Ya. Alhamdulillah ya anak-anak, diskusi hari ini lancar, tertib ya, kalian melaksanakannya dan setiap kelompok sudah berusaha untuk menampilkan yang terbaik dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaannya dan menjawabnya ya.
Mungkin yang kurang puas, yang kurang mengerti ya, nanti ada ibu yang akan mengevaluasi, merefleksi hasil dari diskusi hari ini ya. Baik, ibu akan mengevaluasi semua dari hasil diskusi kalian dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 4. Dan ibu akan merefleksi, mengevaluasi hasil dari diskusi kalian mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Tapi ibu tidak akan mengevaluasi per kelompok, tapi ibu secara keseluruhannya ya. Materi hari ini itu tentang membayar zakat ya. Tadi sudah kalian jelaskan per kelompoknya ya. Zakat itu artinya membersihkan harta. Ya, bila harta kita ada yang kemasukan harta haram, harta kotor, itu bisa dibersihkan dengan berzakat. Ya, dengan berzakat. Zakat dibagi dua. Ya, zakat bagi dua. Zakat apa aja? Zakat fitrah dan zakat mal. Ya. Zakat fitrah dikeluarkan berapa kilo? 2,5 kilo. Ya, kalau beli beras. Kalau diliterkan berapa liter? 3,5 liter. Kalau zakat mal artinya zakat apa? Zakat harta. Zakat harta. Zakat harta itu dikeluarkannya 2,5%. Ya. Zakat fitrah itu zakat fitrah ya, yang dikeluarkannya berupa uang dan makanan pokok, yaitu nasi atau beras ya, beras. Tuh, per orangnya 2,5 kilo. Zakat mal itu zakat harta. Ya, dikeluarkan 2,5%. Tadi sudah dijelaskan, itu hanya mengevaluasi sedikit aja ya. Zakat mal ini ada beberapa jenis zakat mal yang dikeluarkan. Contohnya apa tadi? Peternakan, apalagi? Perkebunan, terus apalagi? Perdagangan, apalagi? Pertanian, emas, apalagi? Ya. Masa waktunya itu, masa nisabnya itu 1 tahun ya. Kalau kalian contohnya menabung atau menyimpan emas di bank ya, sudah melebihi nisab, contohnya menabung atau menyimpan emas 80 gram selama 1 tahun, disimpan, tidak diapa-apakan, itu wajib dikeluarkan 2,5% ya. Tuh. Orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 itu ada 8 golongan. Pertama apa tadi? Mualaf, terus apalagi? Yang fakir, terus miskin, apalagi? Ibnu sabil, terus apalagi? Fisabilillah, terus apalagi? Orang yang ambil zakat atau panitia zakat. Ya, itu yang sebenarnya sudah dijelaskan ya oleh kelompok orang yang melakukan zakat. Terakhir, hikmah berzakat tadi ya. Apa aja hikmah berzakat? Melatih kejujuran ya, melatih mandiri, apalagi membantu orang kesusahan ya, merasakan orang yang susah itu seperti apa ya. Orang miskin itu seharian tidak makan itu melatih apa? Merasakan kelaparnya, susahnya hidup seperti apa ya, itu merasakan dengan berzakat ya. Apalagi tadi mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan mengingatkan manusia bahwa harta kekayaan itu adalah titipan dari Allah, bahwa sebagian harta kita itu ada milik orang-orang miskin, orang-orang fakir miskin, atau orang-orang yang 8 golongan tadi ya. Tuh, mungkin hari ini ya materi diskusi tentang membayar zakat sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terima kasih kalian sudah menampilkan yang terbaik setiap kelompoknya ya. Kita tutup dengan pembacaan bareng-bareng. Alhamdulillah.